Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channel gue ya. Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general reading ya. Jadi energinya bisa saja terbolak-balik nih teman-teman. Maju atau mundur ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal positif dari bacaan kita ini ya. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Dan juga teman-temanku yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke teman-teman. Teman-teman, di sini kita sapu dulu ya kartunya. Nanti baru kita tebar. Kita akan coba membaca siapa yang tersiksa batin waktu jauh dariku ya. Siapa ya? Kita sapa dulu ya teman-teman. Oke. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku, yang sudah subscribe, like, dan komen ya. Oh, berkat teman-temanku, subscribe kita sudah hampir 4.000 lebih nih teman-temannya. Terima kasih berkat dukungan teman-temanku semua ya. Jadi kita tebar dulu ya teman-teman kartunya ya. Dan juga saya ingin ingatkan kepada teman-temanku semua, di sini bacaan kita umum ya. Jadi energinya bisa saja terbolak-balik teman-teman ya. Maju mundur ya. Sebelum dan sesudah ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi teman-temanku sesuaikan saja. Yang nggak resonate teman-temanku ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya. Kita tebar 6 dulu ya teman-teman. Oke. Nanti baru kurang baru kita tambah lagi. Kelihatan teman-teman? Oke. Di sini kita akan coba melihat siapa yang tersiksa batin ya saat jauh dariku. Oke. Jadi di sini yang tersiksa batin yang jauh, waktu jauh dari kamu. Ya. Yang di sini ada gambaran Nine of Pentacle ya. Ini identik dengan keuangan ya, atau sesuatu yang berbau uang ya. Orang yang sering merindukan kamu, yang tanpa kamu sadari kalau jika tidak ada dirimu, dia itu suka galau ya, suka sedih, suka kayak gimana ya, kayak tidak menyangka ya, kalau dia ini ada perasaan ya. Di sini teman-teman, gambarnya adalah rekan kerja. Intinya sesuatu yang berhubungan kamu mendapatkan uang. Bisa teman kerja, bisa atasan kamu ya. Ya bisa juga majikan kamu, kita nggak tahu ya. Terkadang ada majikan yang menyimpan perasaan sama kita ya, kita nggak tahu ya. Intinya di sini adalah gambaran orang yang apa ya, orang yang identik dekat dengan kamu saat kamu mendapatkan uang ya. Gambarannya ya. Ini adalah gambaran orang ya. Kita ingin melihat siapa sih dia yang tersiksa koneksi batinnya sama kamu ya. Ini andai kata ya, misalnya majikan kamu ya, kamu lagi cuti ya, pulang kampung, dia akan rindu, dia akan bingung, aduh gimana ya si ini, apa kabarnya, lagi ngapain dia, lagi ngapain ya. Di sini teman-teman, gambarannya juga apa ya, selain majikan bisa, atasan kerja bisa ya, rekan kerja bisa ya. Ini juga bisa ya. Intinya dari apa? Intinya kamu dapat uang ya. Di sini ada orang yang rekan kerja lah namanya ya. Ya. Rekan bisnis sama tuh, rekan kerja ya, yang menghasilkan uang ya. Atasan juga bisa ya, yang menghasilkan dan memberi kamu uang. Di sini dia itu kayak udah ada terkoneksi batin sama kamu ya.
Terkadang teman-teman, kita nggak tahu. Ada orang yang menyimpan rasa ya, ada orang yang kayak suka gitu ya. Ya, apa? Karena kita nggak bisa baca pikiran orang, ya. Nah, di sini gambarannya orang ini ya, mungkin ya, dia mulai terpikirkan kamu karena kerja kamu bagus, kinerja kamu bagus, gitu. Ya. Awalnya apa ya? Awalnya kayak, oh ini kerjanya bagus loh, ya. Oh ini bagus banget, ya. Kalau di bisnis ini bagus kerja kamu, ya gitu. Tapi ujung-ujungnya ini apa ya? Ini cerminnya ini, ya. Ya, cerminan kartunya ya di ujung. Ya, ujung ke ujung ya. Ya. Bisa saja devil, ya. Ujung-ujungnya dia mulai rasa sukanya ke arah negatif, ya. Dia menyangka kamu bisa diajak yang kayak gitu. Ini mohon maaf nih teman-temannya, bentar ya. Oke, maaf teman-teman, tadi anakku terganggu sebentar ya teman-teman ya. Jadi kita sambung lagi teman-teman, ya. Jadi dia merasa udah dekat sama kamu, ya. Dia udah punya banyak uang. Jadi ia menganggap apa ya? Nanti kita ke sini ya. Nanti kamu dikasih ini ya. Kamu nggak semudah itu, ya. Jangan semudah itu. Terkadang orang ya, mentang-mentang banyaknya uang, banyaknya materi, dia bisa merendahkan orang dengan uang, gitu teman-teman, dengan materi yang dia punya, ya. Ini apa? Ini jatuhnya merendahkan orang lain, ya. Ya, mentang-mentang kamu ada uang, ya, kamu nggak bisa membeli harga diri orang, oke? Jangan dianggap apa ya? Mohon maaf nih teman-temanku semua ya, sahabatku ya. Kita hanya ART atau pembantu rumah tangga ya. Mentang-mentang ngasih uang untuk memuaskan kita, nggak bisa. Ya, itu adalah fantasi orang bodoh kalau saya bilang. Ya. Jangan mentang-mentang kamu ada uang, ya. Dia rela apa? Rela kerja ART untuk mencari uang yang halal, ya. Contoh, karena banyak kasus ya, ada teman saya, ya, dia dilecehkan ya, ya gitulah teman-teman, ya. Mentang-mentang dia ART, ya, majikannya banyak uang, ya, dengan mudahnya dia ngomong, nih untuk kamu, nih gini, nggak bisa kayak gitu. Ya, orang kerja itu rela, dia kerja cuci piring, dia gosok baju, dia cuci piring ya. Itu tadi dia untuk menaikkan harga diri keluarganya, dianya, ya. Jadi mentang-mentang apa ya? Mentang-mentang rekan kerja atau atasan kamu dia lebih tinggi jabatannya. Kamu kalau enggak ini kamu aku pindahin, aku berhentiin, nggak bisa. Janganlah kita salah gunakan jabatan kita, ya. Awalnya sih dia ini apa? Senang sama kamu karena kerja kamu bagus. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Dia senang sama kamu, kerja kamu bagus. Tapi ujung-ujungnya ini digandeng sama the devil tadi, ya. Belakangnya ada devil, ya. Ujung-ujungnya dia mulai terpikirkan, aku kan atasan dia, aku kan rekan kerja dia, kalau nggak ada ini dia nggak bisa tanpa aku. Dia mulai timbul kayak gitu teman-teman, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh orang-orang yang kayak gini, ya.
Ada orang seperti itu, ada. Ya. Yang menganggap uang itu segalanya, teman-teman. Ada tipe-tipe tipikal orang yang kayak gitu, teman-teman. Jadi di sini dia mulai menggoda-goda, ya. Mulai apa gitu ya. Di sini kita bilangnya tadi apa ya? Yang tersiksa batin. Benar. Dia tersiksa banget, nggak ada kamu. Ya. Tapi tersiksanya bukan karena cinta atau apa. Ini karena nafsu. Ya, ada devil. Ya. Ya. Ada the devil. Jadi di sini saat dia nggak jumpa kamu, aduh, kapan ya dia masuk kerja ya? Kapan dia bisa ku giniin dia ya? Kapan bisa ku jalan sama dia ya? Kapan ku bisa ngajak dia kayak gini ya? Dia tersiksanya di situ. Ya, memang dia tersiksa batin. Ya. Tersiksa batinnya karena tidak terlampiaskan. Ya, itu. Ya, di sini pembacaannya sangat negatif banget. Ya. Ya. Di sini memang keluar loh. Ya. Di sini saya hanya baca apa yang keluar kartunya. Ya. Ini real. Ini nyata loh. Ya. Jangan kita naif ya. Di semua orang di dunia ini baik ya. Jadi bagaimana pesan dari abang ya? Bagaimana kita menjaga diri. Ingat, tujuan kita mencari nafkah. Jangan mentang-mentang karena uang sekian kita tergoda. No. Ya. Kita punya family, kita punya keluarga, kita punya anak, ya. Kita punya suami atau istri, ya. Kita punya harga diri. Oke. Jaga baik-baik. Oke, teman-temanku. Terkadang ada sebagian itu menolak. Oke. Ada sebagian yang mungkin karena devil tadi ya, ngikut ya. Ya. Karena itu tadi ada juga orang yang menghalalkan uang segala cara pihak ya. Jadi di sini kelihatan. Di sini dia tersiksa batin, Bang. Benar. Tapi tersiksanya karena tidak terlampiaskan ke kamu, ya. Oke. Di sini ada Six of Wands. Dia sabar banget. Mainnya sabar ini. Dia nggak mau terburu-buru kayak anak-anak muda langsung, ya. Kalau orang kan kadang-kadang langsung, ya. Kalau dia ini sabar, pengen mendapatkan hati kamu, ya. Intinya dia menginginkan tubuhmu gitu loh, ya. Di sini gambarannya seperti itu. Dan di sini dia memiliki jabatan, ya. Bisa kita bilang memiliki jabatan. Dia di atas kamu. Yang mana juga di sini kamu serba bingung, ya. Ya ini dia atasanku, ya. Jadi dia bingung. Di satu sisi dia takut, ya. Di satu sisi aku ingin kerja gitu, ya kan? Mungkin kalau orang bilang berhenti aja, iya. Mencari kerja di zaman sekarang susah, teman-teman. Ya. Jadi caranya gimana? Ya banyak-banyaklah berdoa, minta perlindungan, ya. Teman-temanku. Jadi, teman-temanku, inilah kadang-kadang ini energi yang tertarik ini Anda udah mengalami. Yang belum mengalami jangan sampai mengalami, ya. Kalau yang udah mengalami, ya kita doakan semoga kamu keluar dari lingkaran setan ini, ya. Ini termasuk lingkaran setan, teman-teman, ya. Mungkin di satu sisi dia terpaksa, ya. Dia bingung, ini atasanku, ini majikanku,
ya. Banyak loh teman-teman kita di sana itu dilecehkan ya. Dia nggak bisa speak up ya. Kalian itu adalah wanita strong, kalian itu adalah pria strong ya. Jadi harus tetap semangat, pesanku ya. Tetap semangat, tetap survive ya, tetap apa ya, tetap keep struggle ya. Semoga apa, dengan apa ini, pembacaan ini, kalian itu bisa lebih menjaga diri, lebih selektif lagi dalam perbuatan ya. Nah, dan dia ini orangnya sabar. Dia nggak peduli bagaimanapun akan mendapatkan kamu. Dia sabar. Dia akan tunggu dengan uang, dengan segala cara. Dia rayu bujuknya ya, dengan segala. Ada yang merayu, ada yang pakai uang ya, untuk mendapatkan hati kamu ya. Setelah dia dapat, dia akan pergi ya. Yang paling banyak itu case-nya, dia pura-pura jadi pacar kita. Kalau udah dapat, dia pergi, nggak tanggung jawab. Banyak banget ya. Wah, hidup lampunya. Jadi jangan sampai mudah sekali terlena ya. Udah mentang-mentang nggak pacaran, nanti apa ya, belum tentu ya. Kita nggak pernah tahu ya. Mati lagi teman-teman gue. Bentar ya teman-teman. Ini kejadian buat orang yang udah berkeluarga bisa ya. Waduh, mati lagi lampunya teman-teman ya. Maaf ya. Kamu digoda oleh atasan atau rekan kerja ya, yang menganggap ya apa ya, dengan uang itu bisa membeli. Ada ya. Itu kejadian di Seven gitu ya. Jadi ini nggak untuk yang jomblo aja ya, yang udah menikah pun ada. Jangan kita anggap orang yang udah menikah itu bebas dari godaan orang-orang, no ya teman-teman. Justru dengan orang yang udah menikah itu, atau mohon maaf nih ya, yang single parent ya atau janda ya, itu lebih buruk ya. Stigmanya lebih buruk ke masyarakat. Ini bisa gini orangnya, ini bisa gini, gampangan ya. Itu hanya stigma orang ya teman-teman. Jadi mentang-mentang dia single parent atau janda ya, kita pikir dia kesepian. Kita nggak tahu. Maka itu kita nggak boleh menjudge orang ya, teman-temanku ya. Itu apa ya, jadi kalau kita pikir orang yang udah nikah dia aman, no ya. Ini kembali ke diri kita masing-masing ya. Bagaimana kita melindungi diri ya, menjaga diri dan menjauhi dari itu semua ya. Terkadang orang-orang yang kayak gini jangan kita ladeni teman-teman ya. Ya, jangan kita ladeni ya. Jangan di apa ya, jangan kita tanggapi bisa juga gitu ya. Karena orang kayak gini makin menjadi-jadi kalau kita tanggapi, kalau kita ladeni ya. Ini dia. Ini dia. Walaupun dia sabar, dia sangat tersiksa banget. Ya, memang tersiksa batin. Ya. Ya, tapi ternyata tersiksanya karena ada devil tadi yang keluar, ya. Ya kan? Kelihatan, ya. The devil, berarti nafsu. Awalnya mungkin dia tertarik aja gitu ya. Ini kerjanya bagus ya, jadi orang senang ya. Setelah mikir-mikir jadi cinta. Cinta melihat dia ada jabatan, melihat dia ada apa, ada materi yang berlebih ya. Jadi bisa kita tergiur gitu ya. Ini kan anggapan si dia teman-teman ya. Ini kan anggapan si dia. Jadi di sini dia masih kuat tersiksa batin ya. Jadi setiap mikirin kamu dia berbunga-bunga ya.
berbunga-bunga, tapi malah ke arah the devil tadi, ya. Jadi selain berbunga-bunga itu tadi, nafsu, ya, bahaya banget yang kayak gini teman-teman, ya. Maka itu teman-teman ya, apa ya, jauhilah, lindungilah diri ya, lebih selektif lagi ya, jangan terlalu diladenin kalau jumpa tipe-tipe tipikal orang yang seperti ini, ya. Di sini juga ada Nine of Swords, ya. Di sini dia masih terasa sakit banget, ya. Selain X dia menjadi Nine. Makin hari dia sakitnya itu makin tinggi teman-teman. Makin sakit ya, makin sakit ya. Dia itu makin kepikiran gimana caranya mendapatkan kamu itu, ya. Ini ujung-ujungnya, mohon maaf nih, bisa berakhir ke pemerkosaan, bisa berakhir ke pelecehan ini, karena udah nggak terbendung lagi, karena ini masalah harga diri, ya. Mungkin entah teman-temanku ini umpamanya ya, pulang malam, pulang kerja bareng dia atau apa ya, jadi bisa terjadi pelecehan kalau tidak tersalurkan, pemerkosaan, pelecehan ya. Oke teman-temanku, jadi itulah tadi teman-temanku. Maaf nih teman-temanku, lampuku mati nih di rumah ya, jadi agak gelap ini karena tanggung. Kita selesaikan aja bacaan kita ini ya teman-temanku. Jadi siapa yang tersiksa batin saat jauh dari kuang, ya, dia memang tersiksa batin, tetapi di sini kita cerminannya ini, dia tersiksa ke arah hubungan seks ya teman-temanku, sudah jelas ya. Dia sangat sabar, cerminannya itu tadi, walaupun dia terkurung oleh pikirannya sendiri, ya, tersiksa oleh pikirannya sendiri, terluka batin, tersiksa batin oleh dirinya sendiri untuk memikirkan tadi ini, the devil tadi teman-temanku. Oke, jadi udah jelas. Jadi kalau teman-temanku bertanya siapa yang tersiksa batin saat jauh dariku bang, itu tadi atasan kamu, rekan kerja, atau majikan kamu, ya. Jadi kita tutup dulu bacaan kita sampai di sini teman-teman ya, karena lampu udah mati nih. Dari tadi gambarnya gelap nih, saya mohon maaf semua teman-temanku ya. Buat teman-temanku yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa berubahnya ke depan. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.